Belum mandi. Sudah kemarin, Kak. Ya, Kak, sudah kemarin. Kak. Kemarin. Sudah kemarin, Kak. Udah masuk, Ade. Ya Allah. Pasti baru bangun ini, Bang Ade. Enggak. Hari ini. Siap, Kak. Oke. Langsung aja kali ya. Bentar. Jadi tujuan kita sekarang itu mau lihat gimana struktur dari life form-nya suatu komunitas atau vegetasi. Ada yang tahu bisa menyebutkan apa itu life form? Coba siapa? Apa itu? Ya. Spektrum life form itu merupakan distribusi frekuensi dari bentuk kehidupan dari suatu komunitas tumbuhan yang berada di bawah faktor klimatik. Itu, Kak. Oke. Jadi spektrum life form itu dia dipengaruhi sama faktor klimatik ya. Faktor klimatik yang kayak kemarin kita ngukur udara, kelembapan, air, cahaya juga. Terus habis itu terus ke bawah. Jadi untuk menentukan dari life form-nya suatu komunitas itu kita pakai sistem klasifikasi dari Raunkier, yaitu berdasarkan kuncup yang tumbuh. Jadi di mana kuncupnya tumbuh, berapa panjangnya, dia nanti ada klasifikasinya, ada berapa? Ada 5 kan? Coba ke bawah lagi, Mutia. Nih. Paneropid. Paneropid itu dia kuncupnya di atas 25 cm sepanjang tahun. Contohnya itu tumbuhannya Manihot utilissima. Siapa yang tahu apa Manihot utilissima? Ubi, Kak. Singkong. Singkong, Kak. Singkong. Oke. Kalau Ficus benjamina? Beringin. Beringin. Ya. Jadi itu ya contohnya tumbuhan epifit juga tumbuhan yang menumpang kehidupannya dengan tumbuhan lain. Contohnya apa? Anggrek, Kak. Anggrek. Ya, anggrek dan kawan-kawannya ya, kayak gitu ya. Terus habis itu tipe yang kedua itu ada Chamaeophyt. Apa itu ya? Lupa Kak. Ya, Chamaeophyt. Jadi kalau ini dia tunasnya di bawah 25 cm. Contohnya itu sebentar. Yang Phaeophyt tadi itu juga termasuk di dalamnya juga termasuk dari perdu, habis itu semak tinggi, tumbuhan merambat yang berkayu, batang sukulen yang tinggi itu juga. Kayak kalau di padang pasir itu kaktusnya tinggi-tinggi kan. Nah, itu termasuk ke Phanerophyt, sorry. Terus habis itu yang kedua tadi Chamaeophyt. Chamaeophyt itu contohnya Melastoma malabatricum atau Sikadu 2, tahu ya? Tahu tumbuhannya? Tahu, Kak. Tahu ya. Habis itu Ageratum conizaides atau bandotan. Tahu? Tahu, Kak. Tahu, Kak. Tahu ya. Jadi yang termasuk Chamaeophyt itu tanamannya perdu yang rendah, kemudian Stoloniferus, sukulen rendah juga. Terus kalau yang di sini termasuk juga herba. Nah, selanjutnya itu tipe Hemicryptophyt. Contohnya itu Cyperus, Axonopus compressus, habis itu lobak juga termasuk karena lobak itu dia termasuk tumbuhan roset ya, rumput-rumputan juga. Jadi dia pucuk atau tunasnya berada tepat di atas permukaan tanah. Jadi dia tuh nggak ada kayu gitu. Nah, terus selanjutnya Cryptophyt.
Kalau cryptopid ini dia tunas atau pucuknya tuh berada di bawah permukaan tanah. Contohnya kangkung, aquatica. Habis itu ada kawan-kawannya jahe, kunyit, nah, gitu termasuk. Terus habis itu yang terakhir terofit, itu tumbuhan yang siklus hidupnya paling lama 1 tahun. Apa contohnya? Jagung, Kak. Jagung, oke. Nanti kita bahas tentang yang itu ya, ingatin ya, yang tentang komunitas terakhir. Terus habis itu, dengan menggunakan sistem klasifikasi dari Raunkier ini, kita tuh dapat mengetahui arah perkembangan suatu komunitas vegetasi itu kemana gitu. Kayak misalnya kalau ya itu tuh tujuan akhirnya itu pemanfaatan sama eksploitasinya gitu. Jadi kalau kita tahu dia dominannya itu apa sih namanya panerofit. Nah, jadi kita tahu gitu di sana berarti banyak yang kita pohon bisa dimanfaatkan untuk kalau misalnya di padang rumput itu dominannya berarti apa coba? Kayak di Padang Mangate, kayak di NTT gitu-gitu. Berarti dominannya klasifikasinya yang tumbuhan yang mana? Hemicryptophyt ya. Hemicryptophyt, ya. Terus kakak mau tunjukin contoh. Bentar. Coba di stop share dulu, Mutia. Nah, share ya. Kelihatan? Belum, Kak. Udah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Jadi ini ya, Phanerophyt, Kamephyt, Hemicryptophyt. Ini sama kayak cryptophyt tadi. Therophyt yang ini. Terus ada lagi gambarnya sebentar. Kok lama banget. Tutup profil. Oke, ini ada juga nih. Jadi kalau hidrofit, ini ada lagi tambahan klasifikasinya. Jadi yang panerofit itu juga dibagi jadi mega, nano, phanerophyt gitu-gitu. Nanti dibaca aja ya. Terus yang kemarin ini juga dibagi. Bisa lihat ya, jelas ya? Halo? Tulisannya nggak jelas, Kak. Nggak jelas ya? Jadi yang 1 dan 2 itu dia termasuk hidrofit, itu klasifikasi yang lain. Terus yang ketiga itu termasuk helopit. Helopit tadi tadi helopit ada ya? Winterbats underwater. Oh, berarti sama kayak oh iya. Jadi hidropit dan helopit ini dia bagian dari cryptophyt. Di tunasnya itu di bawah tanah. Kalau dia hidropit berarti dia di bawah air. Helopit dia di bawah air juga. Terus yang hemicryptophyt tadi yang
Lupa. Yang kuncupnya di permukaan tanah. Terus kakak mau kasih data sebentar. Wait a minute. Oke. Masuk Zoom-nya juga. Kelihatan. Wait a minute. Oke, nanyanya nanti ya. Ini kakak volumenya. Oke. Jadi ini ya contohnya nanti teman-teman bikin hasil pengamatannya. Kedengaran nggak suara kakak? Kecil deh. Kecil ya? Kedengeran Kak, tapi kecil. Sekarang gimana? Sudah Kak, udah jelas. Jadi teman-teman nanti bikin grafik batang kayak gini, habis itu juga bikin skala blank quick. Nanti kakak kasih, jadi hasil untuk hasil pengamatan nanti datanya ada, terus kalian yang bikin tabel sama ininya, grafik batang. Nah, jadi kalau di sini yang biru itu skala Raunkier katanya kan. Skala Raunkier ini dia sebagai perbandingan dan asal dari skala Raunkier atau perbandingan Raunkier ini dia sampling dari keadaan flora di dunia di 1000 tempat atau 1000 keadaan. Maka yang ini dijadikan patokan sebagai skala normal dari suatu vegetasi. Terus habis itu nanti tergantung lagi yang mana yang lebih dominan klasifikasi dari tumbuhannya. Kalau misalnya di bagian hutan hujan tropis itu biasanya klasifikasi paneropit itu lebih dominan. Seperti ini contohnya. Ada perbedaan antara skala normal dengan skala yang didapatkan oleh si peneliti ini. Terus yang ini semuanya berarti di atas skala normal ya. Berarti semua tipe dari suaranya balik. Semua tipe dari life form yang diklasifikasikan oleh Raunkier itu berarti didukung sama habitat ini, daerah ini. Tapi yang paling besar itu adalah paneropit. Jadi kesimpulannya presentasi tipe paneropit memiliki kesimpulannya kondisi lingkungan wilayah ini memiliki daya dukung yang lebih baik untuk kedua tipe tersebut. Kedua tipe tersebut itu paneropit sama hemicryptophyt. Gimana, paham? Enggak, Kak. Kurang paham, Kak. Kurang Kak. Oke, Kak jelasin. Jadi kayak gini misalnya kita mau
mengamati struktur life form dari suatu daerah gitu. Jadi daerah itu didominasi oleh apa sih gitu? Oleh pohon kah, oleh perdu kah, oleh semak kah gitu. Jadi yang penelitian ini, yang jurnal ini dia itu meneliti di Jebres. Jebres ini di Jawa apa ya ini? Kecamatan Jebres. Pokoknya di daerah Jawa. Jadi yang didapatkannya lah ini gitu. Sebentar, coba di ini deh. Share screen yang penonton tadi. Oke, coba di ke bawah. Oke, tadi di apa? Di videonya dijelaskan nggak sih bagaimana menghitung cover dari suatu spesies itu terhadap plotnya? Dijelaskan tidak? Yang dibagi 4 itu, Kak. Ya, yang dibagi 4. Ya, dengan permisalan 25% itu, Kak. Ya, ya gitu ya. Coba ke bawah lagi. Mut. Aduh, banyak nyamuk ya di sini. Suksesi. Lagi-lagi, Mut. Nah, ini. Jadi, stop di sini. Jadi nanti adik-adik semuanya bikin hasil pengamatannya kayak gini. Nanti dikasih datanya gitu. Misalnya kita bikin plot. Kalau misalnya kalau misalnya offline itu biasanya bikin plot gitu kan, bikin plot sama-sama. Terus plotnya itu dibagi 4. Dihitung dulu di wilayah 25% yang pertama itu tumbuhannya apa gitu. Nah, misalnya Axonopus compressus berarti dia termasuk ke Hemicryptophyte. Nah, berapa dari 25% itu dia mengcover gitu. Misalnya dia mengcover 10% gitu kan. Terus di 25% yang kedua itu dia mengcover misalnya 15%. Sampai 25% yang keempat nanti dijumlahkan semuanya barulah ditulis di sini di kotak ini berapa cover dari keseluruhan pot Axonopus compressus gitu. Ngerti nggak? Paham kira-kira? Maaf, Kak, paham, Kak. Kalau izin bertanya, Kak. Siapa itu? Alifda, Kak. Alifda, oke Alifda. Berarti misal kalau kita offline secara langsung itu menghitung cover satu spesies dalam plot itu, berapa persennya tuh diaga aja berarti ya, Kak? Ya, diaga aja. Oh, oke, Kak. Dikira-kira, ya dikira-kira gitu. Tapi kira-kiranya yang logis, yang wajar gitu kan. Jangan sampai itu walaupun ada tanaman sekecil apapun di dalam plot itu harus dihitung covernya berapa, mau dia 1%, 2%, atau 0,5%, harus dihitung gitu. Nah, terus biasanya kalau praktikum offline itu membuat plotnya harus dengan syarat kita bikin plot itu tanamannya harus beragam. Jadi nggak boleh cuma satu tanaman aja gitu. Kalau kita ngukurnya di depan perpus itu kan kebanyakan Axonopus compressus gitu kan, atau Axonopus yang lain. Nah, berarti kan bisa jadi 100% covernya itu Axonopus gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi tanamannya harus beragam dalam satu plot itu. Paham? Kak, izin bertanya, Kak. Untuk menghitung covernya ini ada rumusnya kah, Kak, atau bagaimana? Enggak, itu benar-benar kita kira-kira aja gitu. Sebenarnya kalau nanti untuk teknik sampling yang di akhir-akhir itu bakal ada penghitungan cover untuk pohon sama perdu.
ada juga rumusnya. Tapi kalau untuk yang ini itu memang dikira-kira aja gitu. Misalnya kayak apa ya? Apalagi ya dicontohin. Kalau misalnya dalam plot kita itu termasuk Contoh di kira-kiranya nih gimana Kak? Soalnya agak bingung nih Kak. Oke, contoh di kira-kiranya kayak mana ya? Misalnya kita bikin plot 1 meter kali 1 meter kan. Terus di dalamnya ada satu pohon berdiri dalam plot kita itu. Terus ada juga si Perus di sana. Terus ada juga Axonopus, ada juga Bandotan di situ. Jadi kita bagi dulu kan, tadi kan 25%, 25%, 25%, 25%. Itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengkira-kiranya itu. Jadi kita bagi lagi ke petak-petak yang lebih kecil, tapi nggak perlu pakai tali. Cuma kita kayak kira-kira aja gitu. Jadi kita hitung dulu di petak kecil yang pertama yang 25% itu, misalnya pohonnya di situ. Terus pohonnya memenuhi hampir semua 25%, berarti kira-kira 20% gitu kan. Ada juga di samping-samping pohon itu ada si Perus misalnya. Nah, si Perus itu berarti 5%-nya. Cuma 2 itu misalnya kan di petak yang pertama. Nih, lihat aja nih tangan kakak nih menggambarkannya, mendeskripsikannya. Terus yang petak kedua, petak kecil kedua itu ada misalnya rumput mutiara atau Mimosa pudica misalnya. Mimosa pudicanya ada sekitar separuh dari 25% itu, berarti separuh dari 25% berapa? 12% ya? Atau 13%? Jadi Mimosa pudicanya di sini 13%. Terus ada lagi di sana misalnya rumput apa ya? Ilalang misalnya. Ilalangnya tadi berapa? 12 ya. Habis itu ilalangnya 5%. Tinggal berapa lagi tuh? Udah 17 kan? 17%. Berarti tinggal 8% lagi. 8%-nya misalnya Axonopus compressus gitu. Nah, nanti misalnya di petak yang pertama ada Axonopus compressus. Petak kedua ada juga, petak ketiga nggak ada, petak keempat ada. Nah, itu kita jumlahkan di akhir gitu. Misalnya tadi di petak yang pertama Axonopusnya 10, terus yang petak keduanya Axonopusnya 8, udah 18. Habis itu di petak keempat yang terakhir Axonopus semua 25%, berarti 25 tambah 18, berapa tuh? 30, 43. 43%. Nah, ya, Kak. ditulislah di sini nama jenisnya Axonopus compressus. Habis itu dia termasuk apa? Hemicryptopid 43%, kayak gitu. Nah, jadi dalam satu plot itu keseluruhannya itu 100%. 100%. Dan kalau misalnya